Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak petikan kata merdeka. Amin. Bolehkah kita berkata bersama dalam hitungan ketiga merdeka 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin, saudaraku ya. Biarlah kemerdekaan ini bukan hanya soal hari. Hari ini memang 17 Agustus tahun 2025. Penanda kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Yang keberapa Bapak Ibu? 80, luar biasa ya. Angka 80 ini tentunya menandakan angka yang sudah sangat dewasa Bapak Ibu. Ada hashtag di bangsa kita yang mengatakan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah hafal? Oke, kita boleh baca sampaikan bersama ya. 1, 2, 3. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Ya, ini hashtag bangsa kita Bapak Ibu ya. Untuk tahun ke-80 untuk perayaan hari kemerdekaan bangsa kita. Dan saya percaya Bapak Ibu dalam gereja Tuhan ada kemerdekaan sejati di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang merdeka, boleh angkat tangannya? Amin, amin ya. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, tidak ada kekalahan. Kita percaya di dalam Tuhan senantiasa ada kemerdekaan Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti sanggup ubahkan hidup kita. Nah, mari hari ini kita mau melihat apa kemerdekaan sejati yang Tuhan mau buat dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan bagaimana hidup kita bisa mengalaminya Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya saya mungkin ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Boleh next slide Bapak Ibu. Kita tim multimedia boleh next slide. Oke. Saya ingin mungkin memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan retorika, pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu. Di hari kemerdekaan ini ya, di luar sana begitu banyak perayaan Bapak Ibu, lomba dan segala macamnya. Nah hari ini kita beribadah di dalam rumah Tuhan, ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin perlu kita tanya bersama di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, masing-masing pribadi yang bisa menjawab. Orang lain nggak tahu Bapak Ibu ya. Orang yang duduk di sebelah kananmu juga mungkin nggak ngerti gitu Bapak ya. Engkau yang tinggal serumah pun mungkin nggak tahu orang rumahmu itu Bapak Ibu ya. Tetapi hari ini kita mau baca dan renungkan kata-kata ini bersama. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka Bapak Ibu ya. Dan kalau boleh saya bertanya, adakah sesuatu yang saat ini sedang membelenggu hati kita? Ini Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa menjawab. Ya, di luar sana banyak sorak-sorai kemenangan. Merdeka, 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 lomba begitu rupa. Tapi saya mau bertanya di dalam saat private ini adalah ruang kita bersama dengan Tuhan. Di sini Anda free, di sini Anda bebas untuk mengekspresikan segala perasaan saudara kepada Tuhan. Bahwa adakah sesuatu yang saat ini membelenggu hati kita Bapak Ibu. Yang kedua, adakah sesuatu saat ini yang menurut kita sulit untuk kita kerjakan dan lakukan? Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang bekerja di sebuah perusahaan, ada sebuah tuntutan yang harus dicapai. Bapak Ibu mungkin orang tua, single parent maybe, single parent yang harus membesarkan anak Anda, bahkan mungkin yang masih sekolah. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan kok sulit ya, kok susah ya? Adakah hari ini kita pernah merasakan atau sedang mengalami hal ini Bapak Ibu ya? Ataukah yang ketiga, adakah hari ini kita mengalami beban yang berat yang menurut kita nggak sanggup kita terima? Kita mungkin berkata seperti ini Bapak Ibu, Tuhan beban ini harusnya aku bukan aku yang nanggung, harusnya si A yang nanggung Tuhan. Beban ini enggak harus aku Tuhan. Aku ini terjebak dalam situasi ini yang harus terpaksa aku menanggungnya. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam hadirat Tuhan kita bebas. Amin Bapak Ibu ya. Tidak ada yang menghakimi, di sini tidak ada penghakiman Bapak Ibu. Tetapi di sini adalah sebuah kejujuran kepada Tuhan yang bisa mengubahkan. Amin Bapak Ibu ya. Saya tidak mengatakan ini kita alami, tidak. Ini hanya semacam pertanyaan saja Bapak Ibu. Tetapi kalau sungguh-sungguh kita merasakan ini pernah terjadi atau sedang kita alami saat ini, puji Tuhan Bapak Ibu.
Ada sebuah kabar baik buat Bapak Ibu dan saya dan sekitar semua. Coba kita next slide Bapak Ibu. Ada sebuah kabar baik dalam hidup kita. Bahwa apa Bapak Ibu? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bahwa Yesus mampu apa? Memerdekakan kita. Amin. Yesus sang pembebas. Yesus sang penolong. Yesus sang penghibur. Yesus sang pribadi yang sanggup membebaskan dan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Percayakah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa di dalam hidup Anda ada Yesus yang dahsyat yang sanggup memerdekakan hidup kita. Anda amin boleh lambaikan tangan yang percaya hal ini. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat mampu membebaskan, memerdekakan hidup kita. Amin. Ya. Kalau kita lihat keadaan kita pribadi mungkin yes, banyak hal yang mungkin minus Bapak Ibu dalam hidup kita. Yes, maybe. Banyak hal yang kita lihat hidup kita nggak perfect Bapak Ibu. Ya, mungkin kita lihat hidup kita itu banyak kurangnya. Ya, mungkin kita lihat hidup kita nggak sempurna Bapak Ibu ya. Kita ingin A, tapi mungkin kita alami B. Kita ingin C, tapi mungkin yang kita terima D. Nggak semua yang kita rindukan atau inginkan bisa kita alami Bapak Ibu. Dan sometimes kita merasa struggle dalam hal itu. Mungkin kita merasa kecewa. Mungkin kita merasa putus asa. Mungkin kita rasa, wah sudahlah berhenti sampai di sini. Tapi wait saudaraku, tunggu Bapak Ibu sekalian. Saya mau sampaikan kabar baik kepada saudara, kepada kita semua. Kepada pribadi yang ada di tempat ini maupun yang sedang melihat ini dalam streaming ibadah online. Bahwa Yesus mampu memerdekakan hidup kita. Amin. Yesus ini saudaraku tidak ada di tempat lain. Dia ada di dalam hatimu dan hatiku. Siapa yang percaya hal ini boleh angkat tangannya? Yang percaya bahwa Yesus ada di dalam hati dan hidupnya boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Ya, Yesus yang dahsyat itu ada sama kamu. Ya, Yesus yang luar biasa itu dia nggak tutup mata. No, Yesus yang luar biasa itu dia berdampingan dengan engkau. Dia ada bersama denganmu. Amin. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia nggak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Dia nggak pernah lupakan. Ya. Mungkin ada beberapa orang berpikir Tuhan sudah nggak peduli. No, not like that. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan adalah pribadi yang tahu persis siapa kita. Dan dia ada bersama kita. Amin. Dan dia mampu memerdekakan kita. Dia mampu dan sangat mampu Bapak Ibu. Mari kita lihat. Apa yang Yesus mau kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia Allah yang mampu. Ya, Allah yang mampu. Ya. Tapi pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa syaratnya saudaraku? Untuk kita bisa ngalami hal ini. Coba next slide kita baca sebuah ayat firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Mari kita baca ayat ini bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun apa saudaraku? Benar-benar merdeka. Amin. Dikatakan dalam firman Tuhan ada ayat ini menarik buat saya. Dan saya percaya saudara kalau perhatikan ayat ini pun menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Ada kata apabila. Ada sebuah kondisi, ada sebuah circumstances, ada sebuah pertanyaan. Sebuah statement tetapi juga sebuah pertanyaan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa saudaraku? Benar-benar merdeka. Kata apabila ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Ada orang yang punya suami seperti nggak punya suami. Ada? Ada orang yang punya istri seperti nggak punya istri. Ada seorang orang tua yang punya anak kayak nggak punya anak Bapak Ibu. Atau seorang anak yang ada tapi nggak merasa ada anaknya atau orang tuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan hal ini.
kata jika 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Benar ya ayatnya begitu? Jikalau 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kata-kata hadir itu bukan sekedar ada. Contoh misal. Anda di dalam ruang keluarga, Anda sedang makan. Ini pertanyaan flashback ya Bapak Ibu. Coba kita renungkan. Bapak Ibu kalau saudara, saya mau tanya, yang keluarga pernah makan bersama dengan keluarganya Bapak Ibu? Pernah ya, semua pernah pasti ya. Makan sama suami, makan sama istri, makan sama anak, makan di ruang tamu atau di ruang keluarga, di meja makan atau di tempat manapun Anda makan bersama Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya, kapankah Anda merasakan bahwa Anda benar-benar makan bersama dengan anggota keluarga Anda? Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Kalau kondisi makannya masih, sekarang semua pada punya handphone kan? Ya, betul ya. Kalau makan bareng nih, semua di satu tempat, tapi semua pakai handphone semua. Diam, baca scroll berita. Saya mau tanya, ada nggak di ruangan itu mereka? Ada. Tapi hadir nggak sebenarnya mereka sebagai seorang pribadi? No, tidak. Seringkali dalam hidup kita, ya ada. Tapi nggak benar-benar hadir Bapak Ibu. Terkadang hidup kita seperti itu. Kita tidak merasakan sebuah hubungan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan hari ini. Ayat itu, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu artinya Yesus mendengar. Amin. Dia hadir Bapak Ibu. Dia nggak sekedar ada, enggak. Meneng jigrek gitu saudaraku ya, bahasa Jawanya ya. No, enggak begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita hadir saat ini, kita hadir dalam nama Tuhan, amin. Dia hadir Bapak Ibu, dia mendengar. Ya. Dia nggak kayak rekanmu yang main handphone walaupun sama-sama kamu. Kamu mau ngomong tapi dia sudah fokus sama handphonenya. Jadi kamu nggak bisa ngomong Bapak Ibu ya. Luka di hati Anda. Padahal sudah ngempet mau ngomong tapi nggak bisa ngomong. Karena yang diajak ngomong main handphone terus gimana mau ngomong kan gitu Bapak Ibu ya. Terkadang kita menemukan benteng-benteng, tembok-tembok di dalam hubungan keluarga kita Bapak Ibu. Ya satu rumah, tapi sangat jauh banget Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada no relationship. Kenapa tidak ada relationship? Tidak ada komunikasi. Kenapa tidak ada komunikasi? Karena semua egois semua, mikirin dirinya semua, fokus sama hidupnya masing-masing, nggak ngelihat yang lain Bapak Ibu. Hari ini pertanyaan firman Tuhan jelas. Apabila anak itu memerdekakanmu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maybe we are Christian. Mungkin kita Kristen Bapak Ibu. Siapa di sini yang gak Kristen? Saya percaya karena Kristen Anda di tempat ini kan. Tapi pertanyaan, one question, pertanyaan kita. Siapa di sini yang benar-benar merasakan Yesus hadir di dalam hati dan hidupnya? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Luar biasa. Wah, senang sekali saudaraku ya. Senang banget. Kenapa? Karena banyak yang merasa begitu Bapak Ibu. Itu yang penting. We are not just Christian. Nggak, kita nggak hanya sekedar Kristen Bapak Ibu. Rugi banget kalau kita cuma sekedar Kristen. Rugi banget kalau kita cuma sekedar ibadat tok, nggak rasakan apa-apa. Rugi banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada pribadi yang mendengar. Amin. Jadi apabila anak itu, coba kita buka mindset kita. Kita buka hati kita. Today, hari ini kita itu ketemu sama Tuhan, pribadi yang sanggup memerdekakan. Jadi mari kita buka hati kita selebar-lebarnya Bapak Ibu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau apabila kita ketemu sama Tuhan secara pribadi dan engkau alami kasih-Nya, maka engkau benar-benar mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Amin. That's it Bapak Ibu. Pastikan dalam momen-momen ibadah kita, pastikan dalam momen-momen doa pribadi kita, pastikan dalam momen-momen saat kita menyembah bertemu dengan Tuhan, kita benar-benar ketemu sama Tuhan. Amin. Pastikan hal itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita cuma datang ada tapi nggak ketemu Bapak Ibu, it is nothing Bapak Ibu, nggak akan rasa apa-apa. Datang pusing, pulang mual Bapak Ibu ya.
tambah parah gitu ya saudaraku ya. Oh datang harusnya penyakit ringan, pulang tambah berat Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ketemu sama Tuhan, datang pusing, pulang sukacita. Amin Bapak Ibu. Bebas semua saudaraku ya. Amin Bapak Ibu ya. Jujur Bapak Ibu, waktu saya mau ibadah tadi, saya kan nuang galon gak sengaja kayak kek gitu saudara, sakit gitu saudara. Waduh Bapak Ibu ya, saya sampai mikir ini gerak sakit. Tapi saya percaya Bapak Ibu. Mungkin saya mau ceritakan ini karena apa? Maybe saat Anda mau kebaktian, ada banyak hal yang terjadi. Mungkin loh ya, yang menghambat Anda ibadah. Tapi Anda terjang terus, Anda terobos ya Bapak Ibu ya. Dan waktu Anda terobos, puji Tuhan, saya alami kesembuhan. Bapak Ibu juga alami berkat Tuhan, amin. Kenapa? Karena kita berani menerobos Bapak Ibu. Berani Bapak Ibu. Walaupun ada tantangan, ada halangan. Tapi kita berani merobos hal itu. Berani bayar harganya. Berani berjumpa dengan Tuhan. Apapun costnya, apapun harganya. Jadi saudaraku, apabila kita ketemu sama Tuhan benar-benar hari ini. Kita percaya kemerdekaan itu pasti terjadi. Amin. Next Bapak Ibu. Jadi apa syaratnya untuk kita ngalami hal ini Bapak Ibu? Saya cuma kasih 2 poin aja. Yang pertama adalah melekat kepada Yesus. Coba kita baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You are nothing di luar Yesus. Amin. Kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di luar Yesus. Ini bukan pertanyaan penghakiman, bukan Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan sebuah kebenaran. Tahukah saudara, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang tahu persis kapasitas, bakat, potensi, kemampuan yang lebih yang ada di dalam hidup Anda dan saya. Anda percaya hal itu? Amin. Hanya Tuhan yang tahu persis potensi yang luar biasa yang ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita yang punya potensi luar biasa ini ketemu sama Tuhan, maka potensi itu menjadi sebuah kenyataan Bapak Ibu. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Anda percaya hal ini? Karena itu Tuhan ngomong. Di luar aku kamu gak dapat berbuat. Kenapa? Sebenarnya bukan maksud Tuhan kamu gak bisa apa-apa. Bisa. Bisa. Buktinya banyak orang di luar Tuhan bisa sukses kok. Bisa. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah begini. The real you. Potensimu sebenarnya. Siapa engkau sebenarnya. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Dan Tuhanlah penciptamu. Tuhanlah pembentukmu. Dia yang merancangkan engkau di kandungan ibumu. Dia yang menyulam, dia yang merajut, dia yang menenun tubuhmu. Dengan segala keahlian dan kemampuan di dalamnya. Dan hanya Tuhan yang tahu persis apa yang kau mampu, apa yang kau bisa. Dan apa yang kau bisa capai maksimal dalam hidupmu. Dan kau butuh ketemu dengan Tuhan. Amin. Supaya yang maksimal itu terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, lihat kisah Musa. Bapak Gembala Senior pernah menyampaikan hal ini. Waktu usia Musa ketemu Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel umur berapa Bapak Ibu? Ya? No. 80 Bapak Ibu ya. Perhatikan hal ini. Tahun ini kan tahun ke-80. Musa itu pernah ngomong seperti ini. Manusia hidup itu enggak lebih dari 80 tahun. Lebih dari itu sudah penderitaan. Tapi Musa ketemu Tuhan umur 80 Bapak Ibu. Dan Musa, saya sempat mikir seperti ini Bapak Ibu. Musa itu adalah seorang Ibrani yang diangkat menjadi putri Firaun. Benar ya? Diangkat oleh putri Firaun menjadi orang yang dididik di dalam Firaun. Pertanyaannya, didikan Firaun pada masa itu adalah didikan first class. Betul ya? Itu first class semua Bapak Ibu. Dia dapat guru yang terbaik, dia dapat pelatih yang terbaik, dia dapat hal-hal yang luar biasa yang gak dinikmati oleh sebangsanya yang dijajah itu. Dia adalah pribadi yang menikmati semua kemewahan dan fasilitas Firaun. Dan tentunya saya berpikir, wah dia pasti keren ini, pasti hebat. Dari mulai kecil dia dididik oleh hal-hal yang keren Bapak Ibu. Sampai umur 40 tahun dia bunuh orang.
ya kan? Karena dia mau membebaskan bangsa dan dia lari ke Midian. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pada waktu umur 80, waktu dia ketemu sama Tuhan, setelah pelariannya 40 tahun di Midian, dia ketemu sama Tuhan. Waktu Tuhan suruh dia untuk membebaskan Israel, dia ngomong apa Bapak Ibu? Apa yang dia katakan? Tuhan, aku ini nggak bisa ngomong. Aku ini berat lidah Tuhan. Aku ini nggak bisa opo-opo. Aku ini gak bisa apa-apa Tuhan. Sudah utus orang lain aja. Saya mau tanya Bapak Ibu. Seorang yang terdidik oleh first class in the Firaun. Di Firaun ini first class saudaraku. Mungkin kalau kita mungkin sekolah internasional yang termahal Bapak Ibu ya. Pelatihan yang terbaik. Kenapa saat dia ketemu sama Tuhan dia bisa ngomong seperti ini Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia hidup dalam pelarian. Dia hidup melarikan diri. Dia merasa hidupnya gagal. Sekalipun dia punya segala fasilitas, dia merasa hidupnya gak ada apa-apanya. Dia lari, karakternya rusak. Kepercayaan dirinya hancur Bapak Ibu. Tapi apakah Tuhan waktu itu menyerah? Tidak. Tidak. Yang Tuhan katakan apa? Aku utus engkau. Kalau butuh bicara itu Harun bisa ngomong. Tapi aku pilih engkau. Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya Tuhan yang tahu kapasitas dirimu secara maksimal. Amin. Tuhan tahu. Musa, engkau mampu. Sekalipun engkau berkata di lidahmu engkau gak mampu. Tapi aku tahu engkau mampu. Dan apa yang terjadi? Musa adalah pribadi yang sukses. Yang membawa bangsa Israel kepada Kanaan. Dia mencapai prestasi terbesar dalam hidupnya. Justru di usia dia yang lanjut. Dia maksimal hidupnya. Dia mencapai hal yang gak bisa dicapai orang lain mungkin. Sampai Alkitab menyaksikan. Tidak ada seorang yang lemah lembut seperti Musa. Coba bayangin dari seorang pembunuh Bapak Ibu. Musa itu beringas, dia bunuh orang. Tapi Alkitab mengatakan pribadi dia berubah Bapak Ibu. Perhatikan hal ini. Saat engkau melekat kepada Yesus, engkau akan jadi maksimal. Engkau akan jadi potensi luar biasa dalam dirimu akan keluar Bapak Ibu ya. Engkau akan jadi pribadi yang hebat Bapak Ibu. Bukan orang yang kalah, enggak. Kamu akan jadi orang yang menang. Kamu akan menang dan menang lagi. Kenapa? Karena engkau ada bersama dengan Yesus. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ada perkataan di sini saya garis bawahi. Barang siapa. Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan tegas kepada kita. Mas, arti barang siapa itu gini maksudnya Bapak Ibu. Barang siapa. Jadi kayak gini. Contoh. Kalau misalkan ada pengumuman Bapak Ibu ya. Ada sebuah pengumuman gitu ya. Diumumkan, barang siapa yang mau masuk rumah ini, dia akan menikmati makanan mewah. Saya mau tanya, barang siapa itu pengumuman? Ini kan pengumuman ya. Tetapi siapa yang menikmati makanan mewah itu Bapak Ibu? Yang masuk. Yang respon. Yang datang. Kan gitu Bapak Ibu. Tuhan pun juga sama. Barang siapa. Artinya apa? Ada mungkin yang gak mau tinggal dalam Tuhan. It's okay. That's it, the option. Itu pilihan Bapak Ibu. Tapi Tuhan ngomong kayak gini. Barang siapa yang tinggal di dalam aku. Ini janjinya. Dan aku di dalam dia. Ia akan berbuah banyak Bapak Ibu. Barang siapa yang mau. Yang respon. Tidak ada paksaan, tapi respon. Bukan ini bukan soal perintah, tidak. Ini sebuah opsi, sebuah pilihan, sebuah hal yang menentukan, tetapi yang kita bisa terima kalau kita responnya benar, Bapak Ibu. Amin. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, melekat, Bapak Ibu. Melekat. Kenapa? Karena Yesus sumbernya. Bapak Gembala senior sering mengatakan kepada kita kan, Yesus itu sumber. Anda butuh apa? Kesembuhan. Yesus sumber kesembuhan. Kan gitu. Anda butuh apa? Kedamaian. Yesus sumber kedamaian.
Ada butuh apa? Mengampuni. Yesus sumber pengampunan. Dia adalah sumber segala sumber yang baik. Kalau Anda cari yang jahat, nggak ada. Dia tidak ada, itu bukan sumbernya. Tapi kalau Anda cari yang baik, Yesus adalah sumber segala sumber yang baik, Bapak Ibu. Dan orang yang melekat kepada Yesus, percayakah Bapak Ibu? Ada nutrisi yang mengalir dari pokok kepada carang-carangnya. Ada nutrisi, ada kedamaian, ada hal yang luar biasa yang ada pada diri Yesus yang mengalir dalam hidup kita saat kita itu melekat, Bapak Ibu. Kalau gitu enak nggak sih melekat pada Yesus? Menurut saudara? Enak banget. Coba pikirin logika normal aja. Di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Oke? Melekat kepada Yesus sudah maksimal, potensinya dikembangkan, ditemukan apalagi. Ya. Ada banyak orang saudaraku, jujur mereka yang terlatih kepemimpinan karena mereka melayani di gereja. Ada banyak anak-anak muda yang nggak pandai ngomong, tapi begitu terlibat pelayanan, mulai belajar ngobrol, mulai belajar ngomong. Ya. Ada orang-orang yang nggak pandai bicara, tapi mulai belajar memimpin saat di komsel, benar? Jadi tunjuk, ayo si A berdoa. Wah, awalnya kaget, jangan saya lah, itulah yang memimpin doa. Awalnya mungkin begitu, tapi lama-kelamaan dia berani berdoa. Setelah itu bertumbuh apa? Dia mulai belajar sharing, Bapak Ibu. Dia ngobrol di komsel. Kemudian apa yang terjadi? Dia belajar mimpin, dia belajar menyampaikan renungan. Saudaraku, di dalam Tuhan karaktermu, kemampuanmu ditemukan dan dikembangkan. Dan kita bisa maksimal kalau kita melekat kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mari hari ini apa yang menjadi ketakutan kita? Kita mau lihat kepada Yesus. Ya. Kita mau melekat kepada sumbernya. Nah yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama melekat kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu mau dibersihkan. Kenapa mau dibersihkan? Coba kita baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Khusus dalam hal ini saya mau kita introspeksi hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin kita seringkali mendengar kata ini dibersihkan supaya lebih banyak diberbuah. Menurut Bapak Ibu, dibersihkan di sini itu seperti apa sih? Ya. Dibersihkan ini seperti apa gitu Bapak Ibu? Ya. Dibersihkan di hal ini bisa jadi mungkin kebiasaan kita Bapak Ibu. Ya. Beberapa waktu yang lalu nih saya share Bapak Ibu ya. Saya sempat marah kepada anak saya, Timothy ya. Di dalam kemarahan itu saya sempat mengucapkan kata-kata yang tidak baik Bapak Ibu ya. Saya share ini ya. Dan waktu saya itu dalam kondisi saya marah Bapak Ibu, saya ngomong gitu ya. Tapi setelah itu ya saya berdoa gitu kan. Saya nggak nyadar Tuhan, kenapa saya harus ngomong seperti itu? Toh itu bukan kesalahan dia. Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang kita marah, itu belum tentu orang yang kita marah itu salah loh. Bukan loh saudaraku. Bisa jadi kita marah karena respon kita yang salah Bapak Ibu. Benar, itu yang saya rasakan. Saya nangis, saya jujur, saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, aku cabut semua perkataanku yang aku katakan sama dia. Aku cabut dalam nama Yesus. Gitu. Dan setelah itu apa saudaraku, saya cari momen. Saya keluar sama anak saya mau ngomong. Saudaraku, mungkin ini sulit bagi yang lainnya. Tapi bagi saya mungkin ini proses. Orang tua gampang gak minta maaf sama anak? Gengsi. Sulit ya. Tapi jujur hari itu saudaraku, saya mau ngomong anak saya tidur. Waduh mau saya bangunin gimana ya kan. Saya tunda lagi. Besoknya saya mau ngomong anak saya main handphone. Itulah tadi makanya kenapa kadang kita mau ngomong benturannya cuma hal sepele handphone saudaraku ya. Aduh. Akhirnya apa? Satu momen tercipta. Dan saya bicara dengan tulus. Tim, Papa minta maaf ya. Papa minta maaf perkataan Papa salah. Timothy yang benar. Pertahankan karakter Timothy. Tetap jadi anak yang baik. Papa yang salah. Bapak Ibu waktu saya berkata seperti itu ada yang pelong di hati saya. Dan saya rasakan benar Tuhan. Ada yang harus dibersihkan di dalam diri saya Tuhan. Hidup kita mungkin mengikut Tuhan lama Bapak Ibu.
Tapi percayakah Bapak Ibu, sadarkah kita? Ternyata cara kita masih perlu dibersihkan loh. Amin. Coba lihat kiri kanannya, coba katakan kamu masih perlu dibersihkan loh. Ya, saudaraku, contoh gampangnya apa? Omongan kita. Kita pendeta atau pendekar kan gitu ya, saudaraku ya. Saudaraku, kita harus mau dibersihkan Bapak. Hal yang sepele. Tuhan cuma ngomong seperti ini dan itu yang saya renungkan hari-hari ini. Tuhan cuma ngomong kayak gini. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Cuma 2 karakter itu aja. Tapi pertanyaannya, di sini yang lemah lembut dan rendah hati boleh angkat tangan? Oh ada, puji Tuhan. Ini merendahkan diri di atas gunung Bapak Ibu ya. Oke, tapi itu bagus, harus begitu ya. Harus percaya diri Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Saudaraku, cuma 2 hal ini aja saya harus berjuang mati-matian Bapak Ibu. Benar. Cuma 2 hal ini, lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu apa sih Bapak Ibu? Kalau Anda disalahin, Anda nggak balas, itu lemah lembut. Oke? Orang tua marah Anda nggak balas, itu lemah lembut Bapak Ibu ya. Nggak orang tua ngomong satu, Anda tetap senapan mesin. Oh enggak Pak, gini. Itu lemah lembut, itu keras itu Bapak Ibu ya. Rendah hati itu apa? Mau ditegur. Ya. Misalkan, yang masamu gak enak yang. Orang rendah hati itu akan bicara, iya aku baru belajar. Saudaraku, orang lemah lembut dan rendah hati itu aman ternyata Bapak Ibu. Dan saya baru melihat, firman ini, terkadang ayat ini sederhana ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu keren loh. Tuhan itu gak ngomong sesuatu yang ribet-ribet, benar gak ya? Tuhan itu ngomong hal yang paling sederhana, hal yang simpel, yang bisa kita mengerti. Cuma mau dilakukan atau enggak itu terserah kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kesederhanaannya ini loh penting. Mau dibersihkan Bapak Ibu. Ya. Waktu kita ada di dalam ruang tamu kita, di ruang keluarga kita. Waktu kita ada bersama dengan istri kita atau suami kita. Mana yang kita pilih? Handphone kita, TikTok kita, nggak boleh tok-tok ya, nggak boleh iklan ya. Tok-tok kita Bapak Ibu yang kita scroll ya. Anda mungkin 15 menit, 20 menit bersama dengan pasangan Anda saudara, tapi Anda nggak ngobrol. Anda suka nonton tok-toknya Anda ya. Padahal waktu 20 menit itu kalau Anda hargai, Anda bisa gunakan dengan baik. Maybe itu adalah quality time yang terbaik hari itu buat saudara dengan pasanganmu. Mungkin dengan anakmu. Engkau mungkin tidur bareng, tapi kamu nggak pernah ngerti perasaan anakmu. Kenapa? Karena kamu nggak ngobrol. Kamu lebih fokus sama dirimu sendiri. Atau engkau anak-anak, ya, engkau pikir orang tuamu jahat. Kenapa? Karena kau lebih terbuka kepada informasi rekan teman-teman. Tapi engkau nggak pernah datang secara pribadi, tanya sama orang tuamu, kenapa papamu, mamamu, ayahmu, ibumu melakukan hal itu kepadamu. Saudaraku, sebuah momen harus dibangun. Dan kita harus mau dibersihkan Bapak Ibu. Nggak ada yang sempurna di tempat ini. Ada orang sempurna? Ada orang sempurna di sini? Saya percaya nggak ada. Karena kalau sempurna Anda sudah nggak di sini lagi ya saudaraku ya. Anda sudah di sono. Karena sudah sempurna, mau apa lagi kan gitu. Nggak ada lagi yang mau dibersihkan. Sudah sempurna ya, sudah goodbye di seberang sana Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada di sini, saya percaya ada hal yang perlu dibersihkan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini indahnya saudaraku, ini janjinya Tuhan ya. Tuhan itu ngomong gini, barang siapa yang mau dibersihkan, dibersihkan. Apa yang terjadi kalau telah dibersihkan Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Lebih banyak buahnya Bapak Ibu. Coba kau lihat hidupmu sekarang. Buah apa yang sudah kau punyai? Ya, luar biasa saudaraku. Waktu engkau mau dibersihkan, wow, engkau akan mencapai hal yang lebih baik. Meningkat Bapak Ibu. Berkatmu nambah. Kesuksesmu bertambah. Pencapaianmu meningkat Bapak Ibu. Kenapa? Mau dibersihkan. Terkadang Bapak Ibu yang jadi persoalan bukan yang di luar kita. Tapi dalam kita Bapak Ibu ya. Bukan soal omongan pasangan kita, anak kita yang jahat. Enggak. Tapi hati kita yang jahat mungkin Bapak Ibu. Sehingga respon kita enggak baik Bapak Ibu ya.
Hati kita mungkin yang pahit sehingga kita ngomongnya kasar, Bapak Ibu. Hati kita yang mungkin dendam, nyimpan sesuatu. Sehingga apa? Respon tubuh kita akhirnya menjadi sebuah naluri. Bedakan Bapak Ibu, kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan akal budi. Kita bukan ciptaan Tuhan yang lain yang tidak berakal budi, Bapak Ibu ya. Kalau ciptaan yang lain itu tidak ada perasaan, cuma ada naluri, Bapak Ibu. Anda pukul, dia akan teriak. Anda akan pukul, dia akan balas gigit gitu ya. Anda kalau ketemu anjing liar, Anda pukul, dikejar Bapak Ibu ya. Siapa berani sini yang ketemu anjing liar? Halo sayang, dicopot Bapak Ibu ya. Kita bukan seperti itu, tapi kita adalah karakter anak raja, amin. Kita punya hati nurani, kita bisa berubah. Yuk katakan kiri kanannya, kita bisa berubah. Ya, kita bisa berubah saudaraku ya, kita bisa berubah. Coba lihat kiri kanan wajahnya, ini wajah sejahtera atau enggak sejahtera Bapak Ibu ya? Coba lihat, saya jadi agak takut ini tiba-tiba. Coba lihat kiri kanannya, saudaraku, sejahtera ya, amin ya. Amin, amin, sejahtera Bapak Ibu ya. Karena tidak ada penghakiman di sini, tidak ada. Yang dihakimi itu sudah di neraka itu ya. Iblis dan para pengikutnya itu penghakiman Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau dibersihkan. Kita mau lebih banyak berbuah. Kita mau berkembang menjadi lebih baik. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Anda mungkin harus mulai dengan hal yang kecil yang harus Anda kerjakan. Mungkin awal belajar ngomong lembut. Itu aja. Nek ditakoi ojo nyolot. Kan gitu saudaraku ya. Ini bahasa Ibrani kelas tinggi Bapak Ibu ya. Kalau ditanya lemah lembut jangan jawab yang kasar. Kan gitu artinya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya baik-baik jawablah dengan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu, Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Yesus itu damai. Dan dia suka tinggal di dalam orang yang cinta damai. Amin. Bapak Ibu, saudara percaya, kalau hati kita itu tulus, hati kita baik, Tuhan itu dekat loh Bapak Ibu. Amin. Dia sangat. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, kita akan lebih mudah ngerti. Kenapa? Karena kita mau belajar. Kita mau dibersihkan Bapak Ibu. Karena orang yang dibersihkan adalah pribadi yang terus bertumbuh iman dan percaya akan terus diperbaharui hari ke hari. Dan dia akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Kata bahagia itu bisa dicapai saat kita mencapai karakter Kristus dalam hidup kita. Benar Bapak Ibu. Kata bahagia itu bukan berarti engkau mencapai segala hal. Engkau bisa ke mall, beli baju yang paling mahal, engkau makan paling enak. Itu kesenangan, not happy ya. Itu mungkin happiness ya, istilahnya kesenangan Bapak Ibu ya. Tapi bukan sukacita. Ya. Not peace Bapak Ibu ya. Damai sejahtera itu Bapak Ibu, walaupun engkau makan dengan nasi sama tahu gitu ya. Tapi hatimu itu damai, itu kedamaian Bapak Ibu. Engkau gak nyimpen apa-apa sama orang lain. Amin. Ya. Biarlah kita mau dibersihkan Bapak Ibu di dalam hidup kita. Nah, cara kita bagaimana mau dibersihkan cuma satu. Datang sama Tuhan, terbuka hati kita kepada Tuhan. Dan supaya apa? Pemulihan itu terjadi. Amin. Saya mau menceritakan sebuah ilustrasi Bapak Ibu bahwa anak itu atau Tuhan itu mau memberkati hidup kita. Ada sebuah cerita, saya mungkin mau ceritakan ini. Satu ketika ada seekor burung Bapak Ibu yang sangat indah, katakanlah itu burung cendrawasih gitu ya. Yang disimpan dalam sebuah sangkar Bapak Ibu. Dia disimpan dalam sebuah sangkar emas Bapak Ibu. Ditaruh di taman yang paling indah. Ditaruh di tempat yang paling indah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah burung itu bahagia? Tidak. Tidak. Dia ditaruh di sangkar emas yang sangat mahal, ditaruh di taman yang indah, begitu baik keadaan dia, ya. Tapi dia di dalam sangkar Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Burung ini selalu melihat awan. Dia senantiasa melihat awan. Dia ingin terbang, tapi dia tidak bisa terbang. Apa yang harus dia lakukan Bapak Ibu? Apa? Satu ketika ada seorang anak kecil yang mendatangin sangkar ini. Dan dia membuka sangkar itu. Apa yang dilakukan oleh burung ini Bapak Ibu?
seketika dia terbang keluar dari sangkar. Bapak Ibu saudara sekalian, kita butuh Tuhan untuk membuka sangkar-sangkar hati kita, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa buka pintu hatimu. Kebelenggu-belenggu dalam hati kita cuma Tuhan yang bisa buka. Kita tidak bisa terbang ke langit. Kita tidak bisa maksimal kalau belenggu itu membelentengi hati dan hidup kita. Relakan hatimu, izinkan Tuhan yang membukanya. Supaya apa? Hidupmu diberkati.